rencana dalam meminimalkan kekambuhan. Jadi di sini kalau misalkan pasien itu datang, kita sudah memberikan edukasi juga untuk keluarga. Kadang pasiennya ini masih belum belum kooperatif ya, masih belum bisa ini. Jadi tetap edukasi tetap kita berikan kepada si keluarga tadi mengenai apa yang menyebabkan, bagaimana gejalanya, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana agar pasien-pasien itu jangan sampai kambuh. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum cukup jelas, bisa ditanyakan. Alhamdulillah luar biasa dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita ya, para peserta sekalian. Jadi tadi intinya sebenarnya selama ini yang kita kira eh, kita apa seseorang itu dapat guna-guna dari orang lain atau dapat kiriman lah istilahnya, itu sebenarnya suatu penyakit ya dok ya, seperti skizofrenia tadi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kira-kira dari seluruh peserta yang mengikuti webinar ini ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silahkan, mungkin bisa melalui fitur chat atau raise hand. Mungkin dari peserta webinar Poli Rumah Sakit Umum Julham, kira-kira ada yang bertanya? Ya dok ya, tadi kan dokter bilang pada pemaparan tadi kan seseorang itu bisa kambuh lagi skizofrenianya apabila dia tidak rutin atau pengobatannya itu tidak kontinuitas. Nah, jika seandainya seseorang itu berobatnya itu udah secara kontinu dok, dan udah dinyatakan sembuh nih dari skizofrenia, apakah dalam rentang waktu setahun, 2 tahun, gejalanya itu bisa kembali lagi dan dia harus mengulang pengobatan yang sama gitu dok? Iya ya, terima kasih. Itu bisa aja tergantung daripada stresor yang dihadapi. Jadi memang salah satu penyebab itu adalah stresor psikososial ya, di mana stresor itu adalah suatu keadaan di mana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau nggak bisa, tentunya bisa timbul gejala-gejala itu seperti tadi. Tapi kalau dia masih bisa mengontrol stresornya, bisa ini biasanya dia nggak akan kambuh lagi. Tapi kemungkinan besar bisa aja. Bisa ya. Iya. Berarti stresor yang mengawali gejalanya dulu ya dok, misalnya dia ada masalah dalam kehidupan keluarganya atau masalah lingkungan yang lainnya, jika terpapar kembali bisa bisa kambuh lagi ya dok ya. Karena memang ya kita lihat juga di situ ya apakah ada genetik ya faktor ada riwayat genetiknya itu juga perlu pertimbangan. Kemudian apa ya adanya mungkin apakah dia ada penggunaan zat ataupun penyalahgunaan kadang-kadang itu juga bisa mempengaruhi si pasien. Kasih banyak. Tapi mungkin ada dari teman-teman lain yang mengikuti webinar. Oke, dari Kak Ira ya. Kak Ira Devi Kustiana, mohon izin bertanya dokter, dukungan bagaimana yang bisa kita lakukan untuk kesembuhan pasien? Karena kalau kita bicara keluarga itu kompleks dokter, bukan hanya tentang keluarga inti gitu. Jadi bagaimana dokter? Mohon tanggapannya dok. Terima kasih untuk Ira Devi. Memang sih bagaimana ya biar kesembuhannya pasien itu lebih ini ya. Jadi di sini kita ketika pertama kali pasien datang kita memberikan edukasi kepada keluarganya bagaimana uh, skizofrenia ini tadi, bagaimana gejalanya, bagaimana pengobatannya agar nggak kambuh lagi. Kita berikan edukasi kepada si keluarga itu tadi bahwa yang pegang obat itu harus keluarganya, jangan
pasiennya, karena kalau pasiennya nggak ngerti gitu ya kan. Eh, di sini juga kita tekankan bahwa apa ya, penyakit skizofrenia itu bukan penyakit apa ya, batuk pilek nanti kalau udah enak pileknya udah lega berhenti, oh enggak, ini jangka panjang ya. Jadi kita harus jelaskan memang di situ bahwa untuk pengobatan-pengobatan itu biasanya sampai, kalau untuk dia serangan pertama dia sampai 1 sampai 2 tahun ya. Jadi dalam rentang waktu itu jangan sampai dia kena serangan berikutnya. Jadi di sini ditanamkan, ditekankan kembali kepada si keluarga bahwa yang pegang obat itu harus keluarganya. Jadi biarpun megang obat, jadi tetap juga harus dilihat memang ditelan nggak sama si Mm-mm. pasien ini tadi. Karena kadang-kadang disimpan di bawah lidah karena dia bosen kan pengobatannya lama, baru kemudian diludahkan. Jadi otomatis kambuhan itu pasti ini. Jadi memang kita harus betul-betul apa ya, memperhatikan betul apakah obat itu betul-betul diberikan sama si pasien itu dan betul-betul ditelan oleh si pasien itu tadi. Jadi di sini peran keluarga yang sangat penting karena banyak di lapangan seperti di poli ya, itu keluarganya kadang-kadang obatnya siapa yang pegang Pak? Pas loh kok kenapa pasien yang pegang, itu harus keluarganya. Memang mungkin waktu itu mungkin edukasi yang kurang, jadi kadang-kadang pasien yang pegang obat, Pak, itu tidak boleh ya, harus keluarganya yang pegang obat, yang mengontrol pengobatan itu tadi, yang memberikan dan melihat langsung bahwa obat itu memang ditelan oleh si penderita. Mungkin itu salah satu edukasi untuk si pasien itu tadi. Tadi di keluarganya sendiri yang bosen ya dok Iya, karena untuk keluarganya memberikan sendiri, obatnya gitu nah, ya. malah kadang-kadang keluarganya sendiri akhirnya depresi. Iya, kita nggak sembuh-sembuh ini ya gitu ya dok ya. Itu ya, jadi jelasin ya pengobatannya lama. Jadi kadang-kadang itu tadi. Mungkin kesibukan daripada keluarganya, jadi mereka mungkin nggak terabaikan kayak gitu. Gimana Ibu Ira? Gimana Ibu Ira? Apakah sudah terjawab nih yang ditanyakan tadi? Eh, sudah sebagian terjawab. Baiklah, ini Yang udah mulai maksud saya banyak nih dok, dok pertanyaannya nih dok. Masih ada. yang yang saya maksudkan gini dok, kadang-kadang kan si Jabran itu tinggal hanya dengan keluarga inti ayah ibu dan keluarga. Kadang kan ada pamannya, atau nah itu tuh kan kadang dukungan yang kadang harus lebih seringnya mereka tuh untuk mengucilkan kan kalau yang ada seperti itu atau dikurung. Nah itu tuh untuk kita menjelaskan kepada keluarga selain keluarga inti itu ada tahapannya nggak sih dok yang biar bisa langsung mengena? Itu kan kadang-kadang agak susah ya dok. Mm-mm. Ya, itulah tadi mitos tadi ya. Mungkin keluarganya masih belum paham apa itu skizofrenia ya. Jadi memang sini kita jelaskan bahwa skizofrenia itu seperti penyakit medis yang lain, memang perlu pengobatan. Jadi kalau kita tidak tidak memberikan pengobatan, maka gejala-gejalanya akan makin buruk, ya makin parah. Itulah akhirnya kadang-kadang di masyarakat ini sering sekali pasien-pasien itu akhirnya dipasung ya. Karena apa? Karena ketidakpahaman ya, ketidakpahaman masyarakat dan keluarganya ini tadi. Tapi mungkin bisa ya dari puskesmas, kadang-kadang kan itu ada ya pemegang apa ya program jiwanya, mungkin bisa kalau mereka tidak mau ke rumah sakit, mungkin mereka bisa ya menjelaskan ya kepada si keluarganya itu tadi bahwa ini memang harus butuh perlu pengobatan ya. Jadi jangan dipasung, itu malah apa ya, melanggar itu istilahnya ya kan, dipasung karena sebetulnya sih skizofrenia itu memang bisa disembuhkan ya, itu dia. Mungkin dengan adanya pemahaman, dengan memberikan pengertian, mungkin itu bisa untuk membantu pasien itu tadi bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Bagaimana Ibu Ira? Cukup dok, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ira. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari Ibu Andriani. Dok, apakah penderita penderita skizofrenia, apakah ada penderita skizofrenia yang butuh disuntik, dok? Ya, ya. Ada ya pasien yang disuntik. Biasanya penyuntikan itu biasanya pada pasien yang pertama kali, kadang yang ngadu gelisah, yang apa itu perlu ya, yang sifat akut, biasanya dia lagi akutnya, serangan-serangan akutnya datang, biasanya itu perlu penyuntikan ya. Yang kemudian yang pasien yang nggak mau minum obat ya, biasanya itu kita berikan penyuntikan. Dan penyuntikan ini bisa juga ada, misalkan dia bosan nih minum obat, nih ada sih memang penyuntikan itu yang ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah,
Memang sih kosnya mungkin ya. Tapi di ini sendiri ada di apa di BPJS sendiri ada sih penyuntikan untuk yang 1 bulan itu ya, Sikzonoat injeksi. Biasanya itu kita berikan kalau misalkan pasien itu memang kadang-kadang dia udah nggak ini lagi ya sama obat oral, kadang udah males. Tapi biasanya kita berikan injeksi itu tadi. Mungkin untuk Ibu Adriani, apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Dokter Desi? Puas. Baiklah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Dok. Dari Bapak Immanuel. Izin bertanya dokter, apakah skizofrenia merupakan penyakit keturunan dan terkait dengan hal-hal rohani? Mm-mm. Ah, Iya, terima kasih. Ya, penyakit skizofrenia ini bisa juga genetik ya. Ada riwayat genetik. Biasanya itu kalau dia punya riwayat genetik, biasanya itu prognosisnya lebih buruk. Ya, memang ada seperti itu. Untuk terkait dengan hal-hal rohani, ini sih mungkin karena apa ya? Kadang-kadang bisa juga sering kita jumpai dia bersifat wahamnya itu bizar itu biasanya waham ya gangguan apa ya keyakinan yang salah ya yang diyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar yang nggak bisa dibantah lagi yang nggak bisa dikoreksi. Jadi sering di sini kita jumpai dia itu memiliki misalnya waham kebesaran. Nah waham kebesaran inilah yang mungkin yang tadinya dia oh takut ya nanti apa ya nanti sesuatu misalkan apa eh, dia lebih sering ke ini akhirnya dia ngerasa bukan ngerasa ya yakin bahwa dirinya itu adalah utusan adalah apa biasanya sih jatuhnya ke paham ya kalau untuk yang terkait hal-hal rohani mungkin seperti itu ya. Mm-mm. Bagaimana Bapak Immanuel? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Eh, Dokter Desi? saya langsung ya. Silakan. Ya, nama saya Manuel ya. Karena ada istri daripada anggota kami ya, saya ketuakan di Damkar. Eh, dia punya seperti itu kelainan, padahal dia masih ngajar di sekolah, tapi sampai kadang-kadang dia nggak begitu memperhatikan rumah tangganya karena ada kepribadian-kepribadian rangkap. Ya, ini kan schizophrenia kan maksudnya kepribadian rangkap, ya dok ya. Kepribadian rangkap, ya. Kadang dia bertindak aneh gitu, aneh-aneh yang seharusnya tidak dia lakukan dan sudah berobat juga ke dokter jiwa gitu ya yang di rumah sakit. Eh, Ternyata sampai sekarang masih belum menampakkan kesembuhan. Ini faktor-faktor apa sebenarnya? Mm-mm. Ya ya memang sih Faktor apa yang bisa eh, mempercepat atau memperlambat gitu hmm. kesembuhan yang bersangkutan? Iya, jadi memang pasien ini tadi kan dia memiliki faktor keturunan ya. Jadi memang memang memiliki faktor keturunan, ada riwayat genetiknya, biasanya prognosisnya sih lebih jelek. Kemudian bisa juga mungkin kita kan tidak tahu ya riwayat stresornya itu apa sih? Apa sih yang menyebabkan dia sampai seperti ini? Jadi mungkin bisa digali lagi apa yang menyebabkan dia seperti ini. Karena memang penyebabnya itu salah satunya ada stresor psikososial ya, di mana dia harus bisa menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada. Bisa aja mungkin awalnya dia ada masalah di apa ya di pekerjaan atau di keluarga atau apa. Nah, itu juga harus kita gali penyebab-penyebabnya itu tadi. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan apa kenapa sih dia kok nggak ada perubahan atau apa ya itu harus kita gali lagi. Bagaimana cara dia meminum obat, bagaimana dia kontrol rutin atau enggak. Kadang-kadang oh iya rutin kontrol dok. Oh ternyata kadang-kadang dia nggak kontrol. Kemudian cara minum obatnya ya iya terus minum obat. Tapi kadang-kadang mungkin mungkin aja dia nggak diminumnya obatnya karena bosan kok gini-gini aja ya nggak ada ini ya akhirnya faktor-faktor itulah yang mendukung akhirnya penyembuhan itu makin lama dan tentunya eh, apa ya struktur-struktur fungsi otaknya juga akan berubah ya itu akhirnya makin memperberat gejala-gejala itu tadi jadi banyak juga faktor yang mempengaruhi di situ. Ya, sesuai informasi yang ada mungkin ini terkait juga peristiwa traumatis Oh, karena waktu melahirkan dia di sesar begitu. Di situ udah mulai seperti ketakutan begitu ya. Atau
merasa ngeri seperti itu, sehingga setelah peristiwa traumatik tersebut mungkin penyakitnya sudah kembali lagi itu, mulai terlihat aneh-aneh yang dilakukan. Mungkin bisa juga tuh Bu ya. Bisa aja. Kadang-kadang Iya. pengalaman-pengalaman yang traumatis dalam kehidupan itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan ini tadi. Bisa aja itu Pak. Jadi memang di sini diperlukan juga dengan itu tadi psikoterapi,